Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, memberikan kita kemudahan sejenak duduk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam memahami apa yang kita pelajari dan juga dimudahkan di dalam mengamalkannya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, kita akan masuk secara bertahap di pembahasan salat-salat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat-salat sunnah ini jemaah sekalian, maka diantaranya para ulama itu membagi dia menjadi dua bagian ya. Ada yang salat sunnah rawatib muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Adapun yang muakkad itu artinya adalah yang Nabi tekankan untuk melakukannya, dan yang ghairu muakkad adalah yang ada kalanya beliau perintahkan tetapi tidak rutin beliau lakukan. Nah, salat-salat sunnah ini perlu untuk kita lebih dalami agar di dalam pengamalannya atau kita melakukannya lebih tepat dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada subuh ini kita akan kupas dulu qabliyah subuh ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ada beberapa perkara penting yang perlu untuk kita ketahui dan kenal terkait dengan qabliyah subuh ini. Dan di satu sisi juga perlu untuk kita ketahui hal-hal yang disalah atau kurang salah paham terkait dengan qabliyah subuh ini. Nah, yang pertama adalah dari sisi keutamaan. Maka riwayat-riwayat yang sampai kepada kita terkait dengan qabliyah subuh ini, maka begitu banyak hadis yang menjelaskan akan keistimewaan qabliyah subuh ini. Dan riwayat-riwayat yang sampai kepada kita ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki perhatian yang begitu luar biasa terkait dengan qabliyah subuh. Hadis-hadis ini mengajarkan juga kepada kita tata caranya dan juga sunnah-sunnah ya yang perlu untuk kita perhatikan agar di dalam melakukannya itu lebih tepat dengan praktek contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya qabliyah subuh ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita dari riwayat terutama Aisyah radhiyallahu anha, dari sisi keutamaannya pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ketahuilah ikhwatal iman bahwa salat subuh secara khusus ini adalah ibadah yang memiliki banyak keistimewaan dibandingkan dengan salat-salat lainnya. Nah, ini singgungkan antum dulu subuhnya sekilas, ya, salat subuhnya, baru nanti kita masuk di salat sunnahnya. Artinya kalau salat sunnahnya aja seperti ini keutamaannya, lalu bagaimana dengan salat subuhnya itu sendiri? Nah, riwayat-riwayat yang sampai kepada kita terkait dengan keutamaan subuh, salat subuh. Pertama, salat subuh dan isya berjamaah penyebab kita dicatat salat malam semalam suntuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat dari Utsman bin Affan, riwayat Imam Muslim, man shallal isya fi jamaah, barang siapa yang salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, pahalanya itu seperti dia salat malam setengah malam. Wa man shallal subha fi jamaah, dan barang siapa yang salat subuh juga secara berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, pahalanya itu seperti dia salat malam sepanjang malam. Ini karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau sampai berkata,
Aku lebih senang menjaga salat isya dan subuh berjamaah dibandingkan salat malam semalam suntuk. Ya. Nah, di sini keistimewaan subuh ini. Apalagi di antara keistimewaan besarnya adalah bahwa orang salat subuh itu berada dalam jaminan perlindungan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan perlindungan Allah. Maka secara hukum di antara ulama menjelaskan apa? Kalau kita membunuh orang yang salat subuh, itu lebih besar dosanya dibanding yang lainnya yang tidak salat subuh. Kalau dari sisi sama-sama membunuh, ya. Nah, ini akan besarnya karena dia berada dalam jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi artinya salat subuh yang kita lakukan ini, perlindungan ini apa? Kita akan terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan ketika kita keluar dari rumah. Ya, baik itu mungkin kita disesatkan, lalu disakiti oleh orang lain. Orang salat subuh itu dijaga oleh Allah. Ya. Nah, lalu orang yang salat subuh, dari sisi langkah kaki kita, perginya kita ke masjid di waktu isya dan subuh, itu adalah langkah kaki yang akan mempermudah kelak kita melintas di atas siratal mustaqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah." Beritahukan kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kaki di kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Nah, cahaya yang sempurna di antara ulama lain menjelaskan maknanya itu adalah cahaya yang akan menerangi kehidupannya di dunia. Allah akan berikan dia di dalam keputusannya, di dalam sikap hidupnya, di dalam perjalanan hidupnya Allah akan berikan dia petunjuk. Dan juga maknanya adalah cahaya yang akan meneranginya kelak ketika melintas di atas sirat. Sirat ini gelap. Ya, makanya berangkatnya kita salat subuh ini bisa menjadi cahaya bagi kita. Ya. Lalu di antara keistimewaan salat subuh ini adalah bahwa apabila kita salat subuh dan asar berjamaah, maka ini adalah salat yang disaksikan oleh malaikat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yatamuna fi salatil fajr wa salatil 'asr." Malaikat yang silih berganti menjaga kalian. Mereka itu silih gantinya itu, sip-sipannya itu terjadi di salat subuh dan salat asar. Kama ya'rujul ladzina batu fikum fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Orang yang menjaga kalian di malam hari itu naik. Naiknya kapan? Ketika salat subuh. Jadi ketika kita salat subuh, malaikat ini naik menghadap Allah. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Fayaqulun, mereka menjawab, "Taraknahum wa hum yusallun." Jadi ketika kita salat subuh, itu malaikat meninggalkan kita yang jaga kita dari malam. Nah, ketika kita salat subuh, mereka naik, tahu kita salat subuh, mereka berkata, "Kami meninggalkan dia sedang salat. Nanti pas asar datang lagi tuh." Ya. Kami meninggalkan dia sedang salat asar dan kami datang dia juga sedang salat asar. Nah, itu salat antum asar dengan subuh itu disaksikan oleh malaikat. Lalu malaikat berdoa, "Allah maghfirhum yaumaddin." Ya Allah, ampuni mereka kelak di hari pembalasan. Ya. Nah, salat subuh dan salat asar kalau dilakukan berjamaah, ini menjadi penyebab kita diharamkan masuk api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Ya. Bahkan salah satu jaminan yang menjadikan seorang itu dipastikan masuk surga adalah karena menjaga salat subuh dan asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang salat al-bardan. Bardan itu artinya dua waktu dingin. Para ulama menjelaskan itu salat subuh dan asar pasti masuk surga. Ini jaminannya.
Karena dua salat ini, kenapa kok dua salat ini? Ini dua salat yang kebanyakan kaum muslimin lalai. Subuh masih tidur, asar udah kecapean, ya kan? Dua waktu ini. Dan salah satu keutamaan besarnya juga, orang yang rajin salat subuh dan asar kelak akan melihat Allah di hari kiamat. Karena itu Nabi SAW pernah di malam bulan purnama, beliau duduk dengan para sahabatnya di malam bulan purnama. Kemudian beliau bersabda, innakum satarawuna rabbakum kama tarawuna hadzal qamar. Sungguh kalian nanti akan melihat Rabb kalian persis sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Nah, beliau menunjuk ke atas. Itu menunjukkan Allah itu ada di atas. La tudammuna fi ru'yati. Kalian tidak desak-desakan ketika melihatnya. Nah, kalau di atas kan kita enggak desak-desakan kan. Karena semua memandang ke satu arah. Nah, Nabi sabdakan, fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian bisa tidak meninggalkan salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, maka lakukanlah. Nah, ini keistimewaan subuh ini yang sekalian. Nah, karena itu salat subuh ini apalagi dengan isya itu adalah menjadi barometer apakah dalam diri kita ini ada ciri-ciri orang munafik atau tidak. Karena Nabi SAW bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqina salatul 'isya'i wa salatul fajr. Salat yang paling berat untuk orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu besarnya pahala yang terdapat di dalam dua salat ini, maka sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Makanya dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi selesai salat itu subuh itu sering nanya, asyhida fulan, si fulan datang enggak? Si fulan datang enggak? Si fulan datang enggak? Sahabat menjawab tidak. Lalu Nabi katakan, inna hadzaini salataini athqalu 'alal munafiqin. Dua salat ini adalah salat yang paling berat untuk orang-orang munafik. Jadi dulu itu zaman Nabi yang enggak salat subuh orang-orang munafik gitu. Ya, tapi antum nanti jangan bilang gitu nih, enggak hadir salat subuh gitu. Ya. Nah, ini besarnya pahalanya. Itu karena kita memulai hari kita ikhwatal iman. Sebelum melakukan yang lain itu disuruh menghadap Allah dulu. Bahkan nanti sebelum tidur pun kita juga disuruh menghadap Allah. Nah, maka dari itu seorang muslim ketika melihat hari-harinya, hari-hari kita ini sebenarnya adalah dalam rangka untuk menunggu salat. Ya. Kerja itu hanya sebagai selingan pertemuan kita dengan Allah. Tapi seringkali kebalik gitu kan. Ya, pertemuannya dengan Allah seadanya. Ya kan? Lalu tiap hari berdoa pengen rezekinya lancar. Disuruh ngadap bertemu sama yang memberi rezeki aja dia malas-malasan. Ya, nah makanya ikhwatal iman, salah satu penyebab doa kita itu makbul adalah seberapa bersegera kita salat di awal waktu. Sama kemarin kita singgungkan juga dengan salat sunnah, bahwa salah satu penyebab doa kita itu makbul adalah karena salat sunnah yang rutin kita lakukan. Ya. Jadi ketika kita sebagai seorang muslim membaca dan mempelajari rutinitas kita sehari-hari ini, maka ketika kita menjadikan dia sebagai ladang amal, ini akan menjadikan hidup kita ini jadi lebih teratur, lebih gampang. Ya, rezeki kita itu tidak akan salah arah, akhi. Bahwa kita semua, sampai Nabi katakan, in nafsa lan tamut hatta tastawfa rizquh. Seseorang itu tidak akan meninggal dunia kecuali rezekinya sudah sempurna, akhi. Fajmilu fit talab, kata Nabi. Maka kalau cari rezeki itu carilah yang baik. Ya, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Karena hakikat hidup kita ini bukan untuk di dunia ini, akhi. Ini hanya perjalanan kita. Karena perjalanan kita masih luar biasa panjang.
Nah, salah satu cara kita mengisi hari-hari kita, memaksimalkan pahala kita, yaitu kita dengan melakukan salat qabliyah dan ba'diyah ini. Jangan pernah merasa cukup dengan salat wajib yang antum lakukan, akhi. Kalau antum sudah belajar sifat salat Nabi, baru banget antum tahu kadar kualitas kita, kadar salat kita. Karena kita kebanyakan rata-rata salat ini, akhi. Ya, kenapa kita sangat dianjurkan salat sunnah? Ingat Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la yansarifu." Seseorang itu selesai salat, wa ma kutiba lahu illa 10 salatih. Pahala salat dicatat baginya itu hanya 1/10-nya. Tus'uha 1/9, thumnuha 1/8, subuha 1/7, sudusuha 1/6, khumsuha 1/5, rubuha 1/4, thuluthuha 1/3, wa nisfuha setengahnya. Nah, sekarang kita, kalau kita mau introspeksi diri, ini antum rata-rata salat udah berapa puluh tahun coba? Coba. Udah berapa puluh tahun salat? Ya. Kalau ngitung dari kecil, ya ambil gampang-gampangnya, balik aja lah yang udah di ini ya, udah dicatat gitu. Hal yang ana ingetin kepada seluruh jamaah, kita itu kadang-kadang seringkali tidak peduli kualitas salat kita. Apa contoh? Ini sekarang kita udah salat puluhan tahun, tiap hari baca Al-Fatihah, ngerti nggak artinya? Itu aja tuh. Ya. Dari takbir sampai salam kita baca tasyahud, bisa tiap hari baca tasyahud. Ngerti nggak apa arti tasyahudnya? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya. Dan jangan sampai kita puluhan tahun baca kalimat-kalimat salat itu tapi tidak peduli, ya. Ya. Kita tidak mau membuat sebuah program untuk memperbaikinya. Ya. Dan pengalaman ana selama 10 tahunan ngisi sifat salat Nabi, ya, baru pada terkejut setelah kita cek gerakan salatnya, apalagi setelah cek bacaan salatnya. Itu kalau tahsin Al-Quran itu udah banyak, akhi. Tapi pengalaman kami itu setelah kita cek bacaan salat, Masya Allah, naikkan kualitas salat kita. Jangan hanya puas dengan sekedar kita bergerak tiap hari tetapi tidak tahu apa yang kita baca. Ini puluhan tahun loh, ya, bukan setahun 2 tahun kita. Belum kalau antum nanti masuk di bab tadabbur bacaan dan gerakan salatnya. Nah, maka dari itu kenapa kita lebih disuruh untuk berjamaah? Karena kebanyakan kekurangan ini biar imam yang lengkapin gitu, ya. Agar paling tidak jangan sampai udah kita jarang sholat sunnah, enggak jamaah lagi gitu, ya. Mau apa lagi gitu pahala kita, ya. Apalagi jangan sampai kita nanti termasuk yang Nabi sabdakan pada kita, innar rajula la yusallina 60 sana. Seseorang itu salat selama 60 tahun. Wa ma tuqbalu lahu salatun. Enggak ada satupun salatnya yang Allah terima. Kenapa? La'allahu yutimur ruku' wa la yutimus sujud. Ada kalanya rukunya benar, namun sujudnya yang tidak sempurna. Wa yutimus sujud wa la yutimur ruku'. Atau sujudnya sempurna, rukunya yang tidak sempurna. Ya, maka ini, akhi, tahap awal antum silakan, antum jangan lalaikan salat sunnah. Ya. Enggak lama waktu yang dibutuhkan, tetapi memiliki banyak peran salat sunnah ini untuk menyempurnakan kekurangan salat wajib kita ini. Ya, jangan sampai kita bertahun-tahun puas dengan kondisi seadanya. Tetapi kalau urusan dunia pengen terus ningkat terus gitu. Padahal semua apa yang kita miliki itu akan kita tinggalkan. Maka yang akan menemani kita di alam kubur hanya amal kita. Maka Nabi SAW bersabda, yatba'ul mayyitu talata. Mayit itu diikuti oleh 3, ya, temannya, hartanya, dan amalnya. Yarjutna wa yabqa wahid, ya, 2-nya pulang, tinggal 1, yaitu amalnya aja yang akan tinggal. Nah, karena itu akhwatan rahimakumullah,
salah satu salat sunnah yang kita dapatkan begitu banyak penjelasan keistimewaannya ini adalah qabliyah subuh. Bahkan ketahuilah bahwa qabliyah subuh ini adalah salat sunnah yang penekanannya itu begitu luar biasa. Ya, hadis-hadis yang sampai kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama, maka qabliyah subuh ini adalah salat sunnah yang paling ditekankan. Maka dijelaskan sunnatul fajri hiya akidus sunanir rawatib. Jadi salat sunnah rawatib ini subuh ini adalah salat sunnah yang sangat ditekankan. Wa hadza bi ittifaqil madzahibil fiqhiyah al-arba'ah. Ini berdasarkan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah wal Hanabilah. Ya. Jadi berdasarkan kesepakatan fikih yang 4 bahwa salat sunnah yang paling sangat ditekankan itu adalah qabliyah subuh. Kan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nawafil ala syai'in minan nawafil ashadda ta'akhudan minhu ala raq'atil fajri. Tidak ada salat sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu bersungguh-sungguh melakukannya itu selain 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya. Jadi di sini Nabi begitu sangat memperhatikan qabliyah subuh ini. Ya. Nah, berikutnya lalu dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam tabdakan pada kita yang tadi diriwayatkan Aisyah juga. Ya. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Makanya Ali bin Al-Qari berkata, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa fiha, ay fid dunya minal mali wal jah. Itu lebih baik daripada kedudukan dan harta. Wa ma huwa dunyawi, karena semuanya itu adalah bersifat duniawi. Lil a'mal salihah as-sadirah min ibadihi. Ya, karena amal saleh ini adalah amal yang dipilihkan untuk hambanya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, dalilun aqdiyatuha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat al-fajri khairum minad dunya fiha ad-dunya mundu khuliqat ila qiyamis saa'ah bima fiha min kulli zakhrafati min zahabin wa fiddatin wa mata'in wa qusur wa maraqib ghairu dzalik hatani rakatani khairum minad dunya wa fiha. Kata saya menjelaskan bahwa dunia dan segala bentuk isinya apapun yang ada di dalamnya berupa emas, perak dan lainnya itu maka tetap lebih mulia 2 rakaat ini. Karena kenapa? Semua apa itu akan hilang. Maka tinggal yang akan kita bawa untuk perjalanan panjang kita hanya salat ini. Makanya Nabi sangat menekankan. Bahkan dalam hadis lain lafaznya lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat ini kata Nabi lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Buktinya mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditawari gunung jadi emas, tapi beliau memilih apa yang ada di sisi Allah. Antum kalau ditawarin gunung jadi emas gimana? Enggak jadi masa jadi. Ya. Nah inilah makanya visi seorang muslim itu bukan hanya sekedar kehidupan ini, tetapi kita jangan lupakan hak kita, kehidupan kita di dunia. Makanya Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untukmu di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Ya. Nah ini. Nah lalu dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya tamatalla 8 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat isya. Setelah isya itu 8 salat Nabi salat isya. Kemudian beliau setelah itu salat 8 rakaat. Rakaat ini jalisan rakaat ini baina nida'ain.
Dan beliau salat 2 rakaat dengan duduk, dan beliau salat 2 rakaat di antara 2 azan. Ini kan batas selesai. Itu salat qabliyah subuh. Walam yakun yadahuma abadan, dan beliau tidak pernah meninggalkannya. Ya. Nah, hadis ini jemaah sekalian menunjukkan bahwa salat qabliyah subuh di antara salah satu sunnah yang perlu antum ingat ya. Nabi SAW itu ketika safar meninggalkan semua salat sunnah kecuali qabliyah subuh dan witir. Ya. Semua salat sunnah beliau tinggalkan. Makanya ketika kita safar, yang lebih afdal itu adalah tidak salat sunnah kecuali qabliyah subuh dan witir. Makanya berarti juga kalau antum mudik itu lebih afdal tidak salat id. Ya. Lebih sunnah itu tidak salat id, karena Nabi selama musafir nggak pernah salat id. Tapi gara-gara antum nggak salat id, nanti kampung antum ngomong, ya udah salat aja gitu. Ya. Kalau bicara afdal, ya. Dan kalau antum musafir, ingat lebih afdal tidak salat Jumat. Ya. Antum qabliyah ba'diyah aja. Itu lebih besar pahalanya loh, tidak salat Jumat dibanding kalau antum salat Jumat. Karena boleh nggak saya salat Jumat, silahkan. Gitu. Boleh nggak saya salat sempurna? Makanya kalau musafir jelas lebih afdal jamak dan qasar. Ya. Kalau antum musafir udah pilih jamak dan qasar. Ustaz, saya punya waktu banyak untuk ini, kecuali kalau antum waktu luang silahkan. Tapi kalau antum ini lebih afdal. Kenapa kalau lebih afdal? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsatahu." Allah itu senang kalau rukhsah yang diberikan itu diambil. Ya. Kalau antum salat sempurna silakan, tapi di satu sisi kalau antum melakukan keringanan yang Allah berikan kepada kita, maka itu lebih afdal. Dan sehingga nanti jangan sampai, makanya banyak ibu-ibu cerita, "Ustaz, saya kalau safar dengan suami itu dia selalu maksain sholat Jumat." Subhanallah gitu. Padahal antum enteng aja gitu. Nabi itu kalau safar sebelum zuhur, maka beliau menjadikan sholatnya itu ke asar. Tapi kalau beliau safarnya itu sebelum setelah zuhur, maka asar ditarik ke zuhur. Jadi agar antum ngerti sekilas ketika ini pembahasan memang lumayan di bab salatul musafir ya. Itu kalau antum mau safar nih, itu lihat aja jadwal. Antum udah bisa jamak di rumah sebenarnya salatnya. Ketika mau perjalanan antum bisa jamak, tapi jangan di qasar. Kecuali kalau antum udah keluar dalam perjalanannya dari lingkungan, baru bisa kita qasar salat. Itu. Walaupun misalnya dari sini ke bandara, antum misalnya akan perkira ini kalau salat sekarang asar bisa masalah, kalau sampai di tempat udah jamak aja salat, jamak langsung berangkat. Nanti kalau antum kepingin jamak di bandara, lebih mending jamak qasar. Kalau bandara udah bisa jamak qasar gitu. Nah, ini keringanan. Nah, ketika kita safar ini, maka kita di keringanan untuk meninggalkan salat sunnah. Ustaz kan tanggung salat sunnahnya. Justru Nabi SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara." Apabila hamba itu sakit atau musafir, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Pahalanya itu dicatat sama seperti dikala dia mukim dan dikala dia sehat. Ya, jadi kalau antum ambil dia rukhsah tidak salat sunnah, itu antum dapat double pahala lah. Pertama, pahalanya dicatat sama. Yang kedua, pahalanya kita mengambil, Allah itu senang kalau kita diambil apa? Rukhsahnya. Nah, maka disinilah di dalam beramal terkait dengan sebuah amalan akan menjadi besar, lebih besar pahalanya jika lebih tepat dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ketika safar, bila meninggalkan salat sunnah ini, maka yang cocok untuk kita adalah tinggalkan. Ya, Nabi menjamak dan mengqasar salat itu, maka yang cocok untuk kita adalah jamak dan qasar. Karena inilah yang lebih utama dan lebih besar pahalanya, walaupun kita akan sayang. Nah, disinilah beragama itu tidak pakai perasaan.
Agama tidak pakai perasaan dan tidak pakai logika, gitu. Kalau antum melakukan sempurna, silakan. Tetapi kalau antum kepingin lebih gede pahalanya, ikuti pola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah agama. Ya, gitu. Nah, lalu akhwatul iman rahimakumullah, 2 rakaat sebelum subuh ini yang memiliki bacaan dari salat qabliyah ba'diyah itu hanya qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Ya. Ini yang memiliki bacaan. Ya. Nah, lalu salah satu kaidah penting yang belum antum ingat di bab qabliyah subuh ini adalah bahwa ketika kita melaksanakan qabliyah subuh ini, nah sebelumnya dalam hadis lain juga Nabi Aisyah jelaskan tentang pentingnya qabliyah subuh ini. Ya, Ana Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Insyaallah nanti zuhur akan kita singgung lebih panjang pembahasannya dan keistimewaan dari qabliyah zuhur ini juga, ya. Nah, dalam hadis lain juga yang sampai kepada kita penjelasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking pentingnya terkait dengan qabliyah subuh ini dan kapan waktu melakukannya. Nah, ini terutama yang paling penting antum ingat ya. Di masyarakat kita itu seringkali kecele dengan hadis-hadis yang menjelaskan qabliyah subuh ini. Kalau kita lihat hadis-hadisnya, maka lafaz qabliyah subuh ini memiliki 2 lafaz. Yang pertama, lafaznya adalah rak'ataini qabla al-ghadati wa rak'ataini qabla al-fajri. Jadi kalimatnya itu 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sebelum fajar. Nah, banyak yang berasumsi bahwa qabliyah subuh dengan qabliyah fajar ini berbeda. Ini pemahaman yang keliru jamaah sekalian. Hadis-hadis terkait dengan salat qabliyah subuh ini banyak diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, para ulama yang mensyarah kitab Sahih Muslim, Imam An-Nawawi lalu Al-Hafidz Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari menjelaskan bahwa qabliyah subuh dan sunnah fajar itu adalah sama. Nah, sampai detik ini ana belum menemukan para ulama yang mengatakan itu 2 kalimat yang berbeda. Ya. Ada mengatakan qabliyah subuh itu qabliyah fajar itu 15 menit sebelum azan. Kalau 15 menit sebelum azan antum masih bisa salat tahajud gitu. Itu masih tahajud. Batas tahajud adalah subuh itu masih witir tahajud. Makanya ketika menjelaskan hadis terkait dengan qabliyah subuh ini, Imam An-Nawawi rahimahullah lalu berkata, anna sunnatus subhi la yadkhulu waqtaha illa bitulu'il fajr. Salat sunnah subuh tidak dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh. Wastihbabi taqdimiha fi awwali tulu'il fajri wa takhfifiha. Lalu disunnahkan atau dianjurkan salat tersebut dilakukan di awal waktu dan dilakukan dengan ringan. Wa madhabu Malik wa Syafi'i wal jumhur. Demikian pendapat Imam Malik, Syafi'i dan mayoritas ulama. Jadi di sini kita belajar bahwa qabliyah subuh ini adalah sama dengan qabliyah fajar. Jadi tidak berbeda. Nah, agar nanti jangan bingung, kok ini di hadisnya bilangnya fajar, kok ada di sana bisa bilangnya subuh juga. Padahal itu diantara satu makna dari hadis ini. Nah, dari sini jamaah sekalian, hadis-hadis yang menjelaskan akan keistimewaan ini. Sekarang kita lihat perintah Nabi begitu menekankan qabliyah subuh ini. Dan salah satu di antara juga yang perlu antum ingat adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca 2 rakaat ini, maka beliau ada bacaan khusus yang dibaca. Dan salah satu sunnahnya adalah dilakukan itu dengan ringan.
Ya, tidak boleh lama-lama. Ya, makanya dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau melakukan 2 rakaat ini bacaannya itu pendek, tidak sebagaimana keumuman salat-salat beliau yang tipenya itu adalah panjang. Ya. Nah, sampai Aisyah radhiyallahu anha tegaskan pada kita terkait dengan ringannya beliau ini, beliau itu meringankan salat qabliyah subuh ini sampai-sampai aku berkata, apakah beliau itu membaca Al-Fatihah? Ya, gitu. Nah, Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'atayn allataini qabla salati subhi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meringankan salat 2 rakaat sebelum subuh. Hatta inni la aqul hal qara'a bi ummil kitab. Sampai-sampai aku berkata, apakah beliau membaca Al-Fatihah? Dalam riwayat lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'atayil fajri idza sami'al adzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sebelum salat sunnah fajar sebelum ketika setelah mendengar azan. Wa yukhaffifuhuma, dan beliau meringankannya. Ya. Nah, ringannya ini menunjukkan bahwa beliau tidak lama melakukannya. Nah, adapun dari sisi bacaannya, apakah yang beliau baca? Maka yusannu ayqra fi raqatil ula bi qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyati bi qul huwallahu ahad. Jadi sunnah yang kita baca adalah di dalam qabliyah subuh rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua adalah qul huwallahu ahad. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raqatil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi Nabi membaca di dalam 2 rakaat sebelum subuh itu adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini model bacaan beliau yang pertama. Ya, ada 3 ayat yang kita baca di dalam qabliyah subuh ini. Nah, itu tadi Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maka dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raqatil fajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat subuh. Fil ula minhuma, di ayat di rakaat pertama, maka belum baca. Ini model yang kedua. Jadi ada 3 modelnya. Ayatnya bunyinya qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Selanjutnya itu surah Al-Baqarah ayat 136. Ini rakaat pertama. Allati fil Baqarah, ini yang di dalam surah Al-Baqarah. Wa fil akhirati minhuma, dan yang terakhir atau di rakaat keduanya amanna billahi wa syahadu bi anna muslimun. Nah, ini ada dalam surat Ali Imran ayat 52. Ya. Jadi model yang pertama setelah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, maka kita lakukan bacaan pertama untuk model yang kedua ini adalah yaitu surah Al-Baqarah ayat 136 dan Ali Imran ayat 52. Fi riwayatin fil akhir, atau di dalam riwayat lain ada beliau melakukannya itu surat Al-Baqarah ayat 136 dan Ali Imran ayat 64. Ya. Nah, jadi ini yaitu ta'alau, ayatnya bunyi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Itu. Nah, ini ayatnya ya. Nah, lalu di antara salah satu sunnah yang perlu antum perhatikan terkait dengan qabliyah subuh ini adalah bahwa kalau kita salatnya itu di rumah, ini terkait dengan masalah berbaring setelah salat subuh. Ya. Nah, dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita, ya, jelaskan al-ittija'u ba'da sunnatil fajri, yaitu berbaring setelah salat subuh. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukm al-ittija' ba'da raqatil fajri ala aqwalin aqwaha qaulan. Ya, para ulama itu berbeda pendapat terkait dengan sunnah berbaring setelah salat subuh. Ada 2 pendapat yang paling kuat. Yang pertama, al-qaulul awwal yusannul ittija' ba'da raqatil fajri. Ini kita disunnahkan untuk berbaring setelah salat subuh. Ya. Wa hadza mazhab Syafi'iyah. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i yang paling kuat. Ya. Pendapat Syafi'iyah wal Hanabilah alal asah.
Dan ini juga pendapat mazhab Hanabilah, wa bihi qalat ta'ifatun minas salaf, dan ini pendapat sebagian ulama salaf. Karena dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha jelaskan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rakaatil fajr ittaja'a ala syikil aiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setelah salat fajar beliau berbaring di atas lambung yang sebelah kanan. Dalam riwayat lain mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa dzukirat salatul lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat lalu diingatkan beliau tentang salat malam. Thumma qalat fa idza sakata al-muadzinu min salatil fajr wa tabayyana lahu al-fajr. Nah, kemudian beliau apabila muadzin selesai azan di waktu salat subuh dan nyata fajar muncul, qama faraka raka'ataini khafifataini. Kemudian beliau berdiri salat 2 rakaat, thumma taja'ala syikil aiman hatta yatil muadzin lil iqamah. Kemudian beliau berbaring di atas lambung yang sebelah kanan sampai muadzin memberitahukan untuk iqamah. Nah, di sini juga pelajaran penting ikhwatal iman. Kalau ada imam rawatib yang nyuruh iqamah itu imam, ya. Tapi kebanyakan kita enggak. Yang nyuruh iqamah apa? Bunyi bunyi suaranya baru iqamah. Gitu. Nah, yang sunnah itu sebenarnya kelihatan maslahat ya imam itu. Ya, makanya Nabi SAW itu setiap perkara ini beliau diberitahu Bilal, kalau jamaahnya rame beliau ikut suruh iqamah, kalau masih sedikit disuruh tunggu, ya. Nah, yang kedua mengatakan la yusyar tidak pada rakatil fajri. Yang berikutnya mengatakan tidak dianjurkan. Itu kalau di masjid enggak dianjurin. Ya, jangan sampai nanti selesai itu antum pada tepar semua. Ya. Ya. Nah, ini diantara penjelasan Hanafiyah, Malikiyah, riwayat dari Imam Ahmad, ya. Nah, lalu ikhwatal iman rahimakumullah, salah satu di antara perkara penting yang antum perlu tahu terkait dengan qobliyah subuh ini, bahwa qobliyah subuh ini apabila terluputkan maka kita dianjurkan untuk mengqadanya, ya. Sekali lagi, apabila kita terluputkan dari qobliyah subuh, antum datang ke masjid misalnya sudah iqamah, maka tetap disunnahkan untuk dilakukan. Nah, dalilnya mana? Yang pertama itu diriwayatkan dari kapankah kita melakukannya. Adapun waktu paling afdal untuk salat qabliyah subuh jika terluputkan adalah dilakukan di waktu duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yusalli raka'atil fajri falyusallihima ba'da ma tatlu syamsu." Siapa saja yang belum salat 2 rakaat sebelum subuh, maka adalah dia salat 2 rakaat itu setelah matahari terbit. Nah, jadi sama seperti kita salat salat duha. Nah, bisa dilakukan di waktu duha. Dan adapun yang kedua yang bisa dilakukan adalah bisa langsung dilakukan selesai salat subuh. Inilah yang diriwayatkan dari Qais. Jelaskan an Qais jaddi Sa'ad, dari Qais, ini kakaknya Sa'ad. Qal, dia berkata, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli raka'atil fajri ba'da salati subhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihatku sedang salat sunnah fajar setelah salat subuh. Ya. Faqal, kemudian beliau bertanya, "Ma hatani raka'atani ya Qais?" Ini salat 2 rakaat apa wahai Qais? Ya, wahai Qais ini. Dalam riwayat lain, beliau bertanya, apakah salat subuh 4 rakaat? Ya. Maka Qais menjawab, "Qultu ya Rasulullah lam akun sallaitu raka'atil fajri." Ya Rasulullah, tadi itu aku enggak sempat salat 2 rakaat subuh. Ya. Fahuma hatani raka'atan. Maka 2 rakaat inilah dia. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam. Nah, dalam hal ini jamaah sekalian, salah satu yang perlu antum ketahui adalah terkait dengan masalah waktu larangan salat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan kepada kita bahwa ada memang waktu yang kita itu dilarang untuk salat, ya.
Nabi SAW bersabda, para ulama ada yang membaginya menjadi 3, ada yang membaginya menjadi 5. Nabi SAW bersabda dalam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, la salata ba'da subh hatta tatarbi asy-syams. Tidak ada salat setelah subuh sampai matahari meninggi. Wala salata ba'da al-'asri hatta taghib asy-syams, dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam. Dalam riwayat Uqbah bin Amir dijelaskan, 3 saat kana Rasulullah SAW nyahana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kami untuk salat, dan melarang kami juga untuk mengubur jenazah saat itu. Kapan? Hina tulu syamsu bazighatan hatta tartafi', yaitu ketika matahari terbit nyembul sampai dengan meninggi. Wa hina yaqumu qa'imaz zahirati hatta tamila syams. Yang kedua adalah ketika matahari di atas kepala yang bayang-bayang tidak nampak sampai dengan matahari tergelincir. Wa hina tadayyab asy-syamsu lil ghurubi hatta taghrib, yaitu berikutnya adalah ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelam total. Ya, makanya Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama sepakat untuk salat yang tidak punya sebab tidak boleh dilakukan pada waktu terlarang. Para ulama sepakat masih boleh mengerjakan salat wajib adaan di waktu tersebut. Nah, maksudnya apa, Mas sekalian? Nah, karena salat sunnah qabliyah subuh ini termasuk salat sunnah yang sangat ditekankan dilakukan. Sama juga nanti dengan qabliyah zuhur, yang nanti kita singgung di qabliyah zuhur, apabila terluputkan maka boleh untuk diqadha. Boleh untuk kita qadha. Waktunya paling afdal adalah setelah matahari terbit. Ya, memang atau kita bisa lakukan selesai salat subuh langsung. Nah, di sini terkait dengan waktu yang dilarang, maka para ulama menyimpulkan bahwa waktu salat sunnah yang dilarang di waktu ini adalah salat-salat sunnah yang tidak punya sebab. Tetapi untuk salat sunnah yang punya sebab, seperti tahiyatul masjid, lalu salat sunnah wudu, salat sunnah janazah, maka ini tetap boleh dilakukan di waktu yang dilarang ini. Nah, salat sunnah mutlaklah yang tidak dianjurkan untuk dilakukan di waktu ini, ya. Nah, jemaah rahimakumullah, jadi pada intinya qabliyah subuh ini ketika kita terluputkan maka tetap kita bisa melakukannya. Mau pilih waktunya setelah salat subuh langsung atau memilih nanti di waktu duha, itu silahkan. Ini pilihan yang bisa kita pilih untuk dari sisi waktunya. Dan dari sisi penekanan sekali lagi salat sunnah ini, maka salat sunnah subuh ini adalah salat sunnah yang sangat kita dianjurkan untuk lakukan. Jagalah salat sunnah ini, bahkan Nabi tidak meninggalkannya baik di waktu beliau safar, apalagi di saat beliau mukim. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, silakan kalau antum ada tanya. Ada? Disinggung soal berbaringnya itu maksudnya setelah sholat sunnah subuh, iya. Bukan setelah sholat subuhnya. Setelah salat sunnahnya, bukan subuhnya. Iya. Gitu. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Nah, apakah dibatasi waktu ya, bismillah, sampai kapan batas waktu kita menjamak dan mengqasar salat? Para ulama memang dalam perkara ini berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan 3 hari ke atas, lalu tidak lagi. Ada yang menjelaskan terus-terusan selama masih dibutuhkan. Karena contoh yang sampai kepada kita, Nabi safar saat itu beliau dari Madinah ke Mekah. Itu selama di Mekah sebulan penuh beliau jamak qasar, Pak. Nah, makanya disinilah lalu
yang lebih tepat dari perbedaan pendapat ini sesuai keperluan. Kalau di tempat itu, makanya ketika kita safar, ini terutama kan bagi atel terutama yang kerja. Kalau wilayah antum kerja itu wilayahnya wilayah safar, maaf nih kan karena fasilitas gampang ya. Yang paling gampang ini deh, supir antar kota dan pilot gitu. Ya. Itu tiap hari mereka bisa jamak salat, Pak. Ya supir antar kota. Ya, dia bisa jamak salat tiap hari. Antum sekarang kalau kerjanya itu misalnya dari sini kerjanya itu di Bandung, ya kan nggak tahu ini. Ya, antum udah bisa rutin jamak salat. Atau dengan pola misalnya gini. Kan sekarang ada teman-teman banyak nih jamaah yang kemarin ada nanya, Ustaz saya itu di Bandung 4 hari Ustaz. Apalkan itu saya balik ke Jakarta. Saya itu ke Jakarta jamak qasar atau salat sempurna. Nah, yang bisa kita lakukan adalah lihat di mana tempat kita paling banyak tinggal. Maka sanalah yang dijadikan tempat mukim, walaupun rumahnya di Jakarta gitu. Nah, kalau antum sekarang misalnya tinggalnya itu 4 hari di Bandung atau 5 hari di Bandung, 2 hari di Jakarta, berarti posisi antum itu lebih banyak di Bandung. Maka jadikanlah tempat di Bandung itu sebagai mukim. Nanti pas ke Jakarta berarti ke jamak qasar gitu ya. Nah ini bisa kita lakukan. Jadi selama memang kalau berbicara berapa lama, maka antum lihat situasi juga ya. Ustaz saya selama seminggu di luar kota nih lagi banyak urusan, udah terus saja jamak qasar ya kan ya, tentu saja. Bahkan riwayat yang sampai kepada kita itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berada ikut perang 2 tahun, beliau itu sering jamak qasar juga. Itulah menjadikan perbedaan para ulama terkait dengan perkara ini ya. Itu pada intinya ketika antum ada dalam kondisi safar, selama dibutuhkan silahkan. Apalagi kalau banyak urusan ya. Ya. Sama ana sering ingetin juga kepada para jamaah nih. Terutama kalau umrah ya. Itu kalau umrah, pengalaman membawa jamaah itu seringkali jamaah yang baru pertama umrah, luar biasa semangatnya gitu kan. Gitu. Pokoknya dipaksain tiap hari. Ini sering ingetin, hati-hati antum jangan sampai jebol nanti badan. Karena kan kita ritme hidup kita ini berubah total gitu kan. Ya. Kalau antum kecapean, jamak salat aja gitu. Ya, tanggung Ustaz. Ya udah kalau antum itu banyakkan istirahat. Gitu. Anak kita kalau capek udah istirahat total seharian itu jamak qasar salat ya udah gitu kan. Ya. Ya. Jangan sampai ketika kalau antum udah biasa sering umrah enak, tapi kalau yang baru itu rata-rata pulang itu udah pada semangatnya luar biasa gitu. Di Mekah udah jam jam 2 udah bangun, jam 3 udah bangun gitu kan. Akhirnya apa? Belum harus bolak-balik gitu. Antum itu kalau di sekitar hotel antum sekitar Masjidil Haram aja itu antum bolak-balik tiap hari itu 16 kilo loh sehari. Hatta walaupun antum di Zamzam Tower, coba aja dihitung. Itu kurang lebih kalau antum rutin aja tiap hari itu 16 kilo. Gitu. Nah fisik kita ini tentu berubah total gitu. Apalagi di Masjid Nabawi kan, posisinya lebih dalam lagi, antum di ujung tempatnya itu lumayan. Nah makanya kalau antum capek nggak apa, istirahat total. Ingat ya dalam perkara jamak dan qasar sebagai singgungan sekilas antum. Kalau qasar selalu kaitannya dengan safar, tapi kalau jamak sesuai keperluan. Ya, contoh, antum sakit nih, itu, pingin istirahat total, itu, agar lebih segar. Ya udah, antum istirahat aja nanti bisa jamak salat zuhur ke asar, itu, walaupun tidak safar, tapi tidak di qasar. Ini sekarang nih antum hujan lebat, itu tuh hujan lebat gitu ya. Maghrib hujan lebat gitu kan. Sampai isya, maghrib hujan lebat gitu ya. Antum jamak aja isya ke isya dengan maghrib di jamak. Ini yang jarang sunnah dilakuin. Gitu. Jadi nanti antum udah jamak ya udah salatnya. Sekali-kali lakukan sunnah ini. Karena Nabi itu kalau hujannya lebat beliau itu jamak. Makanya ketika hujan lebat, sunnahnya muadzin itu tidak mengatakan hayyalas shalah hayyalal falah. Apa bunyi azannya? Sallu fi buyutikum.
Sallu fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah kalian, salatlah di rumah kalian. Itu kalau lagi hujan. Ya, ini sunnah. Jadi kita bisa menjamak salat itu kalau hujan lebat turun. Ya, ini salah satu sunnah sekali-kali antum lakukan agar mendapatkan pernah mencontoh Nabi dalam hal ini. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan. Kaidah lebih afdal mengambil ustaz misalnya tadi sholat id di kampung. Apa itu nanti ada kaidah lagi untuk kita disunahkan sholat ke lapangan walaupun kalau misalnya perempuan sedang haid. Ya. Kemudian afdal kaidahnya lebih utama berkumpul dengan umat muslim. Ya. Kalau dari sisi salat, antum kan posisinya musafir. Memang salat sunnah itu kan di lapangan. Kalau lagi salat sunnah, salat itu adalah di lapangan. Ya, antum lebih baik lakukan di lapangan dan tidak di masjid. Kecuali kalau hujan. Ya. Kalau hujan maka silakan antum lakukan di masjid. Nah, memang kan ketika salat Id dianjurkan keluar semua. Ya. Hatta yang haid pun dianjurkan untuk keluar untuk ikut biar nampak lebih kebahagiaan kaum muslimin gitu. Nah, tetapi kalau antum mau ikut silahkan. Ya, pada intinya gitu. Nabi SAW itu selama musafir beliau nggak pernah salat Id. Ya, apalagi antum takut nanti kita nggak dapat salat Id lagi ini nih, nggak usah diiniin gitu. Nikmatin aja gitu. Yang penting antum dapat nggak pahalanya? Dapat gitu. Ya, jadi jangan kita khawatirin gitu. Ya. Itu dengan apalagi kasus-kasus kita kemarin banyak masalah gitu kan. Nikmatin aja. Tetapi kalau antum mau ikut bareng salat silakan. Ini kita beritahukan antum dari sisi mana pilihan yang lebih utama untuk dilakukan. Ya. Dan ingat salat Id di antara ulama memang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ya, karena memang ditekankan untuk dilakukan juga. Itu bagi kita yang ingin melakukannya, tapi ketika kita musafir, maka Nabi SAW selama ini tidak pernah melakukan atau beliau meninggalkan salat itu. Inilah Islam memberikan banyak keringanan kepada kita di dalam melakukan syariatnya. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Di sini itu tiap hari Jumat diadakan sujud tilawah. Iya. Itu kalau itu biasanya dibacakan surat yang panjang. Berapa panjang, Pak? Perhatikan sampai 30 sampai 40 ayat yang berdiri. Iya. Apakah bisa diperpendek gitu? itu misalnya enggak terlalu panjang. Misalnya 10 ayat atau 15 ayat supaya orang-orang luar di negara ini bisa Ya. saya itu kalau hari ini jawaban itu gagal karena malah ada Nah. udah nggak ada lagi. Ya. Kalau ada pertama dibacakan sudah udah lagi gitu. Oh, gitu. Nah, ini salah satu ikhwatal iman. Jadi penting juga salah satu kaidah penting di dalam bab beramal akhi. Ya. Imam itu harus memperhatikan maslahat makmum. Ya. Harus memperhatikan maslahat makmum. Dan ketika membacanya itu ya sekarang makanya di ini aja, kalau ada kayak beliau ini nggak bisa itu, jangan sampai nanti nih anda catatin pada anda baik-baik, jangan sampai niat beliau salat subuh berjamaah terhalang gara-gara antum melakukan sunnah lainnya. Ya, sementara secara hukum salat subuh berjamaah itu perintahnya ditekankan dibanding membaca salat membaca sajadah itu. Ya.
Kalau berbicara pahala, maka lebih besar antum ngasih beliau uzur dibanding membaca. Gitu. Ya. Nah ini kan imam yang tahu tuh, imamnya. Ya, dibilang aja Pak. Ya. Kalau berbicara masalah ini jangan sampai nanti beliau setiap Jumat itu ingat gak kesini sholatnya. Lebih memilih sholat di rumah gitu loh kan, gitu kan, dibanding kesini gitu kan. Ya. Nah ini memang salah satu diantara namanya fiqhul lail. Jadi ada kalanya berilmu, akhi. Ada kalanya orang berilmu tapi belum tentu paham fikih ilmu. Ingat ya? Makanya kemarin ketika ngikutin salah satu kajian Sahadan, beliau sangat menekankan namanya fikih ilmu ini. Ya, kayak tadi nih. Itu kita tahu besarnya pahala salat jamaah. Kita tahu, kita kepingin salat sunnah, kan telah pelajari pahalanya besar banget nih gitu. Itu ilmu namanya. Tetapi fikih ilmunya berbeda. Apa fikih ilmunya? Ketika kita musafir dianjurkan tinggalkan. Ketika antum musafir tidak salat, cuma dengan fikih ilmu. Ya, karena berilmu aja belum tentu paham fikihnya. Antum semangat mengikutin, kepingin ngidupin salat subuh dengan membaca as-sajadah. Apalagi kalau nambah bacanya al-insan lebih lama lagi gitu loh. Itu dibaca semuanya deh Pak. As-sajadah sama al-insan ya. Ya wajar gitu. As-sajadah 30 ayat, al-insan itu udah wajar gitu kan. Nah, jangan sampai gara-gara seperti itu gitu. Ini fikih ilmu bagi imam nih gitu. Agar paham maslahat jamaah. Ya kan, agar memahami jamaah. Ya udah, kalau memang ada di antara jamaah seperti itu, antum bisa ambil misalnya ya baca aja sajadah jadi 2 rakaat gitu kan ya. Gitu. Atau antum baca surat yang lainnya. Ya Pak ya. Nah ini Pak, Bapak mungkin takut ngomong gitu loh kan. Gitu. Mentah-mentah sini pada muda-muda Pak ya gitu kan. Gitu. Nah, ya inilah kemaslahatan ya bagi jamaah. Jangan sampai Anda khawatir juga yang lain pada gak berani ngomong juga mungkin ya. Coba yang lain ditanya tuh, pada gak berani ngomong mungkin ya. Ya alhamdulillah diwakili sama bapak-bapak nih gitu kan ya. Gitu kan. Mungkin yang lain juga kepingin ada waktu, kepingin cepat gitu loh kan. Ini hari Jumat loh. Itu. Ya antum lumayan loh gitu kan bacanya itu. Ya nanti kalau antum kepingin ngerasain itu sering-sering umroh. Dan ana ingetin juga akhi, setiap antum mau kalau bacanya ayat sajadah, tolong diingetin ke jamaah. Terbukti akhi, itu orang kita Indonesia kalau umroh banyak pada bingung Pak. Ya loh kan? Kan kalau sono nggak diumumin, pokoknya setiap Jumat bacanya itu. Ya Allah, yang bingung itu luar biasa. Gitu. Kenapa gitu? Kita kan biasanya Allah Akbar taunya ruku kan? Ini tahu-tahu kan nadanya kan beda. Kalau rukunya imam dengan ketika sujud tilawah. Itu langsung tahu apa? Jamaah banyak yang ruku, ini kita pada sujud gitu kan. Udah pada sujud, tahu-tahu bangkit gitu kan, pada bingung lagi gitu loh kan. Gitu. Bingung orangnya sujud tahu-tahu bangkit, tahu-tahu ayat lanjut gitu. Biasanya kan kalau udah sujud kalau udah ruku kan enggak ayat lanjut, karena kita taunya kalau berhenti ayat pasti ruku taunya. Itu rata-rata tuh akhi. Itu kalau udah hari Jumat dapatnya itu, yang Indonesia aduh pada bingung deh. Gitu. Nah ini memang salah satu di antara sunnah yang jarang diamalkan gitu ya, sehingga perkara-perkara seperti ini kita jarang ngerasain gitu. Akhirnya pada terkejut ketika itu. Udah sering tuh jamaah-jamaah. Makanya ketika di awal-awal kalau ngisi manasik umrah, kita ingetin kepada para jamaah, terutama yang poin antum ingetin salat janazah. Ya. Karena kalau salat janazah di sini kan di Mekah Madinah itu selalu salamnya sekali. Ya. Antum jarang pernah belajar salat salam sekali kan? Nggak pernah, taunya kita salam itu cuma 2 kali. Nah, yang paling kunci juga itu adalah kalau pas hari Jumat dan selalu ingetin itu salat sujud tilawah. Ya. Apa bacaan sujud tilawah? Antum bisa baca bacaan sujud biasa. Tapi kalau antum hafal lebih bagus. Bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sama wa basara bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, kalau enggak yaudah baca doa sujud aja.
Ya, nah yang repot nanti masalahnya kalau nggak diberitahu ada jamaah yang baru gitu di sini, udah tuh sujud tilawah, gitu, langsung turun sujud dia ruku gitu kan, udah ruku, itu tahu berdiri lagi baca bacaan sholat. Yang repotnya apa? Ini aliran agama mana nih gitu. Ini masjid kok Anda sendiri perasaan bertahun-tahun nggak pernah gitu di tempat gitu loh kan. Gitu. Memang sekali-kali gitu kita hidupkan sunnah ini ya, agar apa namanya kaum muslimin tahu gitu. Ini soalnya kan di banyak masjid nggak pernah dilakukan itu. Di Indonesia terutama kita secara umum hampir nggak kenal. Kalau yang pernah umroh pasti punya pengalaman itu gitu kan. Ya, karena kalau nggak dia Jumat di Mekah, ya pasti Jumatnya itu di Madinah dapatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, itu bagi imam sekali lagi itu request dari jamaah gitu kan. Ya, ya, ada lagi silakan. Ada? Ya baik jamaah sekalian, kalau tidak ada, udah cukup dulu sampai di sini. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.